tak bermodal lagi dilikuidasi, mending merger saja. Itu lagu tahun 2002. Klub sepak bola mirip bank swasta. Kalau nggak cukup dana, merger saja dengan Binaraga. Jadi menurut Pak Nuraman, klub-klub yang ada sekarang banyak yang perlu merger atau bisa berdiri sendiri? Yang punya itu Pak Tony, barangkali mungkin Pak Tony yang tahu persis. Tapi karena saya ditanya ya, saya menjawab ya. Jadi kebetulan beberapa bulan yang lalu saya betul-betul mencoba untuk berbuat untuk mengetahui kelayakan dan kesehatan dari klub-klub itu. Ya. Supaya tidak panjang-panjang, kami konsultasi dengan yang punya klub itu yaitu PT Liga. Yang paling tahu tentang kondisi klub itu adalah PT Liga. Baru kemudian Pak PSSI barangkali ya, jadi PT Liga dulu. Itu urut-urutannya, baru naik ke Pak Tony gitu. Kami mencoba mengetahui bersama-sama dengan PT Liga. Mengulangi pernyataan Pak Joko Driono itu pada bulan Januari kalau tidak salah ya, Februari. Itu ujung dari proses verifikasi PT Liga. Kalau betul-betul verifikasi itu dilaksanakan dengan parameter yang sesuai dengan FIFA, Ya. tidak lebih dari satu tangan ini yang lolos untuk berkompetisi. Tidak lebih dari 5 Tidak lebih dari 5 yang bisa menghidupi memenuhi dirinya syarat. sendiri. Itu pun syarat minimal. Syarat minimal. Salah satu yang terbagus Ya. adalah yang punya Pak Tony itu, yaitu Persib Bandung. Barangkali ini jasa beliau untuk membuat Persib itu benar-benar solid dari dulu sampai sekarang. Tidak sama seperti PBR, Pelita Bandung Raya. Pelita Bandung Raya. Ya. Jadi tahun lalu itu dia itu juara 4 kalau tidak salah. Ya. Habis itu menjelang tahun 2015 ini kocar kacir bergabung merger dengan Karawang. Karawang kalau tidak salah ya. Bekasi. Sorry. Okay. Ya Bekasi ya. Terpengaruh sama goyang Karawang jadi Bekasi. Jadi kembali kepada kesehatan klub. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Joko, saya coba teliti benar di mana sih. Dari aspek keuangannya, kemudian dari aspek ketaatan terhadap pajak, dari aspek legalitas dan ketersediaan infrastruktur. Ternyata apa yang disampaikan oleh itu setuju. Oleh sebab itu maka kami bersepakat untuk mencoba membangun suatu toleransi. Mana batas minimal yang harus kita toleransi seperti misalnya, wajibkah setiap klub itu memiliki stadion? Padahal sebenarnya kalau FIFA itu mengharuskan harus ada. Oke. Gak ada satupun di antara, kecuali mungkin Persib Bandung ya, historically, tapi dia tidak punya. Jalak Harupat punya Pemda ya? Ya. Pemda. Ya. Oke. Ya. Itu prinsip sekali, tapi apa boleh buat? Yang penting ada kontrak. Kontrak antara si klub dengan si pemilik stadion, apapun dia, apa Pemda punya, apa Siliwangi punya ya. Oke. Jadi itulah kondisi dari lain dari sebenarnya memprihatinkan kalau itu tidak dikelola dengan bagus. Baik. Saya khawatir, Ya. saya khawatir Pak ya. Mohon maaf Pak Tony ya. Kami sebenarnya melihat bola ini bukan hanya dari sisi skill Pak ya, keterampilan bermain bola. Tapi kami melihat dari sisi dia adalah badan usaha yang harus bisa memberikan kesejahteraan bagi pelaku. Pemain, pelatih. Mulai dari pemain, di situ pelatih, klub, naik lagi PT Liga, naik lagi PSSI. Oke. Baru kemudian teman-teman lain yang pebisnis. Saya khawatir yang untung besar itu adalah yang berbisnis di belakang bola, tapi yang rugi, yang berdarah-darah dan berkeringatnya di lapangan sepak bola. Jadi para pelakunya justru berdarah-darah. Berdarah-darah. Ada yang lain yang Ada yang lain, dan sekarang berteriak-teriak, begitu bola berhenti, bisnis berhenti. Ya. Dan begitu bisnis berhenti, yang salah adalah Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia. Yang mau dibubarkan, kira-kira begitulah. Oke, baik. Terima kasih. Kata Pak Nuraman hanya 5 yang sehat. Itu pun sehat minimal. Sementara kata Pak Ilham Obama 85% perempuan Indonesia menyukai pesepak bola. Betul begitu? Suka dengan pemain sepak bola? Enggak juga ya.
Kamu lebih suka sama host kayaknya ya? Baik, oke. Padahal pesepak bola banyak disukai oleh artis-artis. Julia Perez, dengan siapa itu? Gaston. Kemudian yang Marcus Horizon siapa? Bekas istrinya? Kiki Fatmala. Kemudian ada lagi satu, Kiki Amelia. Ada satu lagi yang Nikita Willy juga suka dengan pemain sepak bola. Ada juga Victoria Beckham ya, yang suka dengan David Beckham. Iya betul. Ya. Pak Ilham, pernah digilai artis? Nggak pernah. Ada artis bilang, Ilham gila gitu. Imran. Oke, tapi memang sepakat Anda dengan Pak Nuraman. Pemain hanya berdarah-darah tapi sebetulnya tidak banyak mendapat keuntungan dari sepak bola itu sendiri. Pemain yang mana dulu nih Pak? Kan tidak semuanya kan. Ada Lawan. juga pemain yang gajinya juga lancar. Iya. Ada juga pemain yang gajinya tidak terbayarkan. Tapi kalau saya melihat kalau dari 2000 kita kan masih pakai APBD ya. Itu memang gaji agak lancar. Tapi memasuki tahun 2005-an ketika saya masih aktif, memang sangat sulit ketika kita tidak memakai APBD. Ya itu yang mungkin salah satunya klub-klub mempunyai kesulitan untuk membayar pemain. Oke, Imran berasal dari mana? Saya dari Ambon. Di kota Ambon? Ya, saya di Desa Tuleu. Desa Tuleu. Ya, betul. Desa yang sangat kecil. Ada listrik di sana? Ada. Ada. Jadi sepak bola lah yang membawa Anda sampai ke Jakarta, ke Italia dan kemana-mana itu. Iya, betul. Tuleu itu sebuah desa kecil dari 25 km dari kota Ambon. Desa itu terkenal dengan selalu menjumbangkan pemain-pemain nasional ya. Dari abang-abang saya dulu hingga saat ini masih ada Alvin Tua Salamoni, Manahati Lestusang, Ramdhani Lestalu. Itu semua berasal dari Desa Tuleu. Jadi desa itu sepak bola udah menjadikan kehidupan buat mereka. Ketika mereka bermain di Jawa tim nasional, mereka pulang, mereka bantu orang tua bangun rumah, naikin orang tua haji. Jadi ketika kalau sepak bola tidak ada, menjadi masalah buat mereka di sana. Oke, baik. Pak Tony, ini suara pesepak bola. Bahwa bola lah yang membawa dia, membuka cakrawala dia bisa sampai ke Jakarta. Nggak kebayang kali bisa sampai ke Jakarta ya? Ya, iya sih, karena sepak bola saya bisa menikmati semuanya ya. Oke, sampai ke Italia tadi itu Betul. ya? Ya, gimana Pak Tony? Supaya jalan kembali. Sementara Bopi atau Menpora bilang banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Baik, saya akan coba sedikit jelaskan tadi yang Pak Nur Aman katakan. Bahwa persyaratan itu karena saya komite kompetisi, itu dibahasnya adalah di House of AFC di Kuala Lumpur, kemudian di FIFA. Itu ada 15 item sebetulnya yang harus dipenuhi oleh klub yang masuk kategori profesional. Oke. Contoh katakan seperti MU, ya, seperti Madrid, seperti Barcelona. Itu ada 15. Tadi 5 sudah disebutkan, salah satunya kan, itu harus ada stadion, harus ada merchandise, segala macam. Ada kalau di sana sih ada penginapan untuk tim tamu dan seterusnya. Nah, kita sekarang baru raah ya, punten Cepopong. Klub-klub yang 18 ini kan sedang transisi. Sejak ada peraturan dari FIFA tidak boleh dibiayai lagi oleh anggaran pemerintah dengan hidup profesional. Nah, kita itu sedang transisi ke sana. Jadi tadi kata Pak Nur Ahmad, saya sepakat, seperti Persib sehat, mana lapangannya? Kalau ini semua dipenuhi, tidak ada satupun klub yang bisa bertanding di Indonesia. Ya, akan beda. Kita lihat Singapura, kita lihat Kuala Lumpur, kita lihat ke mana, ke Cina atau ke Jepang. Itu setiap langkah 2-3 kilometer ada lapangan bola. Ya. Di Indonesia, lapangan bola. Bola. Punten ya, di Bandung, lapangan Uni dulu dekat rumah saya di Bawah Batu. Sekarang udah jadi apartemen. Kemana itu digantinya? Termasuk di Jakarta. Nah, ini kan kewajiban pemerintah. Ya, dalam hal ini Menteri Pemuda Olahraga yang harus memfasilitasi itu. Kembali lagi bukan untuk mengintervensi. Saya sepakat tadi, Bung Irman ini pemain bagus, asal Ambon, yang banyak baladnya di Belanda ini kan. Saya pernah dengan timnya dia waktu saya ketua PSSI Jawa Barat, membentuk tim PON, saya lawan timnya dia. Itu tim saya bisa mengalahkan tim Belanda asal Ambon, Opat Hiji,
Jadi kita juga bisa mengalahkan Belanda. Tepuk Belanda tangan balatnya untuk dia Belanda, gitu. Tapi untuk kan Indonesia. Belandanya Ambon gitu. Iya, iya. Nah, hal itu kan kita bisa ciptakan. Kita bisa kalau kita pembinaannya baik gitu. Nah, ini jangan terlalu suzon. Kalau memang betul katakanlah tadi persyaratan klub ini harus dipenuhi, itu memang tidak ada satupun klub di Indonesia yang lolos. Tidak ada yang punya satu stadion, tidak ada. Semua stadion adalah milik pemerintah. Oke. Semua stadion adalah milik TNI Oke. di negara kita itu. Baik. Ya, termasuk persyaratan lain. Kalau kita mau memukul ke sana. Nah, akan tetapi sekarang di Indonesia sejak ini, Pak Nur Aman maaf, FIFA ini sudah tidak ingin verifikasi tim ini adalah diintervensi lagi gitu kan. Termasuk oleh BOPI itu Oleh bagian BOPI dari intervensi. sekalipun. Padahal kita kalau ketahuan ini udah pasti dihantam sama Oke, mereka Pak itu Tony, kan. tapi gitu. kalau Pak Tapi kita Tony- kan sekarang Ya. berteman nih. Iya. Ayo Pak Nur kita cek deh semua bareng-bareng. Maksudnya yang 18 klub itu kemarin harusnya main. Karena udah lolos dari FIFA dan AFC-nya. Kalau- Di dalam sebentar, Pak Tony. kongres gitu kan. Kalau Pak Tony Gitu. sepakat juga bahwa klub harus sehat untuk bisa berkompetisi. Artinya apa yang dibuat oleh BOPI dengan membuang 2 klub? Nah Itu itulah. ada hal yang positif dong sebetulnya. Sebetulnya kalau mau positif semuanya nggak lolos. Pak Nur Rahman kenapa cuma Semuanya 2 yang lolos, dibuang? gitu kan. Anda dendam dengan yang 2 itu? Dendam ya. Jadi rasanya sudah terlalu tua kita untuk dendam ya. Karena tinggal ngitung-ngitung hari aja lah ya. Udah bau tanah gitu Pak ya? Udah bau tanah lah kita ini. Jadi saya tidak bermaksud juga untuk mendebat beliau. Kami hanya ingin mengatakan bahwa kami mencoba berusaha keras untuk mencoba mencari data. Kenapa kami harus mencari data? Bukan karena saya berusaha untuk bertepuk sebelah tangan ya. Adalah suatu respon yang harus kami lakukan untuk memenuhi permohonan PT Liga. Ya. Permohonan lupa ya, permintaan. Mereka tuh minta rekomendasi. Tentu kami bukan orang PSSI, bukan juga malaikat yang bisa mengetahui tentang keadaan yang ada di situ. Dan tidak juga kami sebagai hanya sekedar untuk membaca rekomendasi apa, surat, hari itu juga kami bikin, kami cap, lalu kemudian besok keluarlah rekomendasi, Ya. tanpa betul-betul mengetahui tentang kelayakan dari apakah itu klub, apakah itu pelatih, apakah itu pemain, termasuk pemain asing lupa ya. Asin, bukan asing ya. Kenapa kami fokus kepada pemain asing? Karena di Tenggarai, pemain asing ini sebenarnya itu pada level yang sangat rendah. Barangkali kalau di Brasil, itu mungkin cuma di pinggir jalan tapi gajinya gede sekali. Ya. Ya digambarkan oleh Bung Ilham tadi ya. Ya, Irham. Nah benar, jadi gaji di sepak bola itu jauh sekali antara mereka pemain asing dengan pemain lokal. Yang asing ada juga yang ditelantarkan, ada juga yang lancar seperti Bung. Tergantung tadi dari klubnya. Klubnya. Untuk yang klub sehat, menurut saya Baik. harus bangga kita untuk mengatakan ya seperti punya Pak Tony Bandung itu sehat. Sehat. Kenapa sehat? Karena Pak Tony ikut membina. Gitu loh. Oke, dan karena Cepopong orang Bandung. Pak Tony, ini saya semakin lama semakin bingung ini dengan konflik ini. Justru yang meminta untuk verifikasi tadi itu Pak ya, PT Liga. PT Liga itu kan sahamnya ada di PSSI. Kenapa PT Liga tidak memintanya kepada PSSI? Kenapa justru meminta kepada BOPI? Nah itu adalah salah satu persyaratan. Ya, jadi gini lah, kalau saya tarik ke belakang, Iya. itu dulu BOPI itu diperuntukkan untuk tinju sebetulnya. Tinju waktu itu begitu tinju marawat gitu kan, pada meninggal. Ya termasuk petinju yang dari Bandung itu yang terakhir waktu itu, tahun 2004 siapa? Alfarizi. Alfarizi. Nah disitulah waktu itu dengan Menteri Pemuda Olahraga, saya kebetulan di Komisi 10 sedang membahas undang-undang keolahragaan. Adalah di situ diselipkan BOPI gitu kan, untuk tadinya untuk olahraga profesional. Nah akan tetapi kemudian oleh Menteri yang mengganti Pak Adi Aksa, oleh Pak Malarangeng, dipakai tools untuk ngehantem Nurdin Halid waktu itu. BOPI itu begitu. Oke. Nah,
Makin ke sini karena tadinya PP-nya juga belum seluruhnya undang-undang ini dibuat, akhirnya sekarang dibuat permen untuk memperkuat BOPI ini gitu. Toolsnya supaya lebih kencang gitu kan. Oke. Nah, hal ini yang harus dikembalikan ke ranahnya kalau menurut saya gitu kan. Oke. Itu kembali ke ranah. Yang jelas sekarang yang pertama adalah kalau ini ingin kembali, sepak bola ingin kembali, kita harus menghargai supremasi hukum di kita. Oke. Ini adalah keputusan, hormati, hargai, dan tidak ada lagi opsi-opsi. Baik. Sebetulnya saya juga udah komunikasi dengan Bapak Wakil Presiden bahwa opsinya hanya satu, mencabut itu. Mencabut SK itu. Tidak ada opsi yang Tidak dua ada lagi. opsi Tidak yang ada. lain. Terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, seperti disampaikan oleh Pak Tony tadi, BOPI awalnya untuk tinju, lalu kemudian dipindahkan ke sepak bola. Mungkin saja karena di lapangan sepak bola sering ada tinju. Polemik segera kembali.